Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gisela Arjaningsih. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sejarah sistem politik di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa sejarah sistem politik Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, masa prokolonialisasi, yang kedua masa kolonial, yang ketiga masa demokrasi liberal, yang keempat masa demokrasi terpimpin, yang kelima masa era Pancasila, masa reformasi, yang ketujuh pendidikan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan yang terakhir pendidikan politik masa Orde Baru. Yang pertama, pendidikan politik pada masa prakolonialisasi atau masa kerajaan. Teman-teman, sistem pemerintahan pada masa ini bersifat monarki atau sistem kerajaan. Kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan. Pada masa ini, keterlibatan militer sangat kuat, karena pada masa ini terjadinya peperangan. Dan teman-teman, semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan atau patuh terhadap kerajaan. Lalu yang kedua, masa kolonial atau sering juga disebut sebagai masa penjajahan. Teman-teman, pada masa ini berlakunya sistem politik divide et impera atau memecah belah, di mana pada masa ini elit pribumi dijadikan alat oleh penjajah, dan partisipasi rakyat pada masa ini hampir tidak ada. Alasannya karena adanya rasa takut dari dalam diri masyarakat atau dalam diri rakyat terhadap para penjajah. Lalu pada masa ini juga aparat negara atau pemerintah sangat patuh terhadap para penjajah. Lalu yang ketiga teman-teman, sejarah sistem politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal mulai berlaku sejak dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Setelah dibubarkannya RIS, Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal. Demokrasi parlementer liberal yang dimaksud adalah pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan perdana menteri bertanggung jawab terhadap parlemen atau DPR. Pada masa ini terjadinya multipartai. Nah, karena terjadinya multipartai ini, maka hal ini mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik masing-masing. Lalu yang keempat, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mulai berlaku sejak 5 Juli 1959, di mana pada saat itu negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satu partai yang ada pada masa ini adalah Partai Komunis Indonesia, dan partai ini merupakan salah satu partai yang menyambut dengan hangat adanya demokrasi terpimpin. Alasannya karena Partai Komunis Indonesia atau sering disebut dengan PKI menganggap bahwa mereka mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan di negara Indonesia. Lalu yang kelima, demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan sejarah G30S atau gerakan yang terjadi pada tanggal 30 September. Gerakan ini terjadi setelah adanya pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, yaitu dengan surat perintah 11 Maret. Setelah terjadinya peristiwa Super Semar, maka Soeharto menjadi presiden kedua di negara Indonesia. Lalu selanjutnya masa reformasi. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menjadi awal dari sebuah era baru bagi bangsa Indonesia, yaitu era reformasi. Pada masa ini terjadinya perubahan pada bangsa Indonesia, di mana pemerintah pusat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau dengan nama otonomi daerah, atau sering disebut juga dengan desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan
kebebasan kepada pemerintah daerah untuk bisa berdiri sendiri dengan mengatur daerahnya sendiri. Lalu selanjutnya, pendidikan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemasyarakatan politik di negara Indonesia atau di bangsa Indonesia sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai organisasi dan gerakan politik. Lahirnya pemasyarakatan politik di Indonesia yaitu dengan adanya organisasi Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini menjadi titik tolak proses pemasyarakatan nilai politik di Indonesia. Kemudian, dengan adanya organisasi ini, maka diikuti oleh lahirnya organisasi-organisasi lain, yaitu Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia. Dan pemasyarakatan nilai politik ini berhasil terjadi di negara Indonesia dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pemasyarakatan Indonesia berjalan terus sampai pada masa pendudukan militer Jepang yang menanamkan paham fasisme di negara Indonesia. Paham fasisme yang dimaksud adalah paham yang berdasarkan kepemimpinan dengan otoritas mutlak atau absolut, di mana pemerintah pemimpin dan kepatuhan yang dijalankan oleh pemerintahan Jepang tanpa pengecualian. Pemerintah Jepang pada Perang Dunia Kedua kalah dalam peperangan, dan pada saat itu mereka menyerah terhadap sekutu. Lalu terjadilah vacuum of power di negara Indonesia atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dan pada akhirnya pemasyarakatan nilai politik di negara Indonesia terjadi atau membuahkan hasil pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kebesaran bangsa Indonesia tidak hanya keberhasilan untuk mencapai kemerdekaannya, tetapi juga karena bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang sangat kuat melalui perjuangan-perjuangan yang mereka lalui. Oke teman-teman, untuk yang terakhir yaitu pendidikan politik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru diberlakukan usaha penataan kembali dalam keseluruhan aspek kehidupan yang terjadi di bangsa Indonesia, baik yang menyangkut penyelenggaraan negara, kehidupan dan struktur, maupun menyangkut sistem yang telah ditentukan pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Perwujudan tersebut berlaku dengan adanya organisasi, perwujudan tersebut dengan terjadinya pembubaran Partai Komunis Indonesia dan juga larangan penyebaran agama, dan juga pada masa ini dilakukannya penyiapan sarana demokrasi melalui pemilu dan juga pengumuman rencana pembangunan. Pemerintah pada masa ini memiliki usaha yang sangat kuat, yaitu pemerintah melakukan penyelenggaraan pendidikan politik melalui penataan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang sering disebut P4. Penyelenggaraan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik bangsa Indonesia dan membentuk pribadi bangsa Indonesia yang aktif, positif, kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekian video kali ini. Bye-bye.